Sudah berakhir. Setelah Duan Lingtian dan Ding Yan keluar dari Raja Long Qingchong, wajah Ding Yan masih ditutupi dengan kekosongan. Suzerain datang kepadaku untuk menanyakan kalimat itu. Sekarang setelah dia mendapatkan jawabannya, sudah pasti, apa? Kamu masih berencana untuk tinggal untuk makan malam? Duan Lingtian bertanya sambil tersenyum. Tidak, Ding Yan tersenyum canggung, aku hanya berpikir itu terlalu cepat. Begitu aku masuk, aku keluar lagi. Saat berikutnya, apa yang muncul dalam pikiran, wajah Ding Yan positif. Duan Lingtian, apakah Anda berpikir bahwa kali ini, kemungkinan Wan Mozong sangat tinggi, atau apakah kemungkinan tinggi Wakil Sue? Tidak jelas. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar tidak bisa mengatakan ini. Wan Mozong memiliki kontradiksi dengan dia, yang dimulai sejak lama. Adapun wakil penguasa Sue Mingzi, saya benar-benar ingin mengatakan bahwa kontradiksinya dengan pihak lain juga berasal dari Zhong Ken, yang berada di nada yang sama dengan Wan Mozong, dan Tong Mingchan juga menantu Sue Mingzi. Sue Mingzi, hanya seorang anak perempuan, dapat membayangkan nilai menantu ini. Terakhir kali Kuang Tian membunuhnya di Tianlongzong, itu menimbulkan sensasi di seluruh Tianlongzong. Kemudian Zhongmen menjelaskan kepadanya bahwa ia tidak hanya mengeksekusi Kuang Tianzeng, tetapi juga semua keluarga dan murid Kuang Tianzeng. Tentu saja, kecuali Zhong Ken. Zhong Ken, karena itu adalah menantu Sue Mingzi, ini bisa lolos dari kematian. Tidak jelas. Ding Yan membeku, dan kemudian berkata dengan senyum pahit, seperti yang kamu katakan di depan suzerain, kedua orang mati sudah mati. Aku takut petunjuk itu rusak. Tidak ada yang tahu siapa yang melakukannya. Apakah mungkin, suzerain juga dapat meminta suzerain dari 10.000 iblis dan wakil menuntut Sue untuk membuat sumpah darah, dan membiarkan mereka bersumpah bahwa masalah ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Pada titik ini, Ding Yan tampaknya memikirkan sesuatu, tiba-tiba berkata, tidak, sumpah darah iblis tampaknya tidak dapat menjamin apa yang terjadi di masa lalu, tetapi hanya setelah mengambil sumpah darah iblis, untuk menjamin apa yang akan terjadi nanti. Sakit kepala. Ding Yan kesal. Ada sakit kepala. Ketika Ding Yan mengatakan bahwa dia sakit kepala, Duan Lingtian tidak bisa menahan perasaan lucu, saya tidak sakit kepala untuk klien. Apa yang Anda pikirkan tentang hal itu? Oke, jangan pikirkan tentang hal ini, Anda tidak dapat campur tangan dalam masalah ini. Tuan ingin melakukan apapun yang dia inginkan. Apa yang bisa dia lakukan? Petik 2. Duan Lingtian tahu betul bahwa apapun yang dilakukan Wan Mozong atau Sue Mingzi, dia tidak bisa berbuat banyak. Mungkin, dengan kekuatannya saat ini, itu sudah cukup untuk membawa masalah pada Wan Mozong, tetapi bagaimanapun, ia adalah murid Tianlongzong, dan Wan Mozong secara tidak langsung terikat pada bawahan Tianlongzong. Tianlongzong tidak bisa duduk dan menonton murid-muridnya menemukan masalah Wan Mozong. Selain itu, Wan Zonzong bukan hanya kaisar-kaisar dewa yang ada di Wan Zonzong. Di Tianlongzong, ada dua tetua naga putih dengan nada yang sama di Wan Zonzong. Mereka tidak bisa mengabaikan masalah Wan Zonzong. Adapun Sue Mingzi, itu adalah kehadiran yang sedikit lebih kuat dari naga hitam yang lebih tua. Dengan kekuatannya saat ini, melawan Sue Mingzi, hampir mustahil untuk membunuh Sue Mingzi bahkan jika dia melakukan semua yang dia bisa tanpa meninggalkan kartu lubangnya. Kesenjangannya terlalu besar. Sue Mingzi, sebagai kaisar atasan veteran, tidak mengatakan bahwa kesenjangan antara kultivasi dan peningkatan adalah pemahaman tentang misteri aturan. Dia mungkin tidak sebanding dengan Sue Mingzi. Itu benar. Juga, Ding Yan mengangguk, merasa bahwa Duan Lingtian dibenarkan, tetapi tidak lupa untuk menghibur Duan Lingtian, tidak apa-apa, bahkan jika suzerain tidak memberi Anda keadilan, pada tingkat pertumbuhan Anda, ketika Anda tumbuh dewasa, Anda dapat kembali ke tempat Anda sendiri. Petik 2. Jika kita tidak bisa mengetahui siapa yang melakukannya, kita akan membunuh Wan Mozong dan Sue Mingzi. Kata Ding Yan. Antara kata-kata, jelas dia memiliki kepercayaan yang sangat kuat pada Duan Lingtian. Duan Lingtian mendengar kata-kata itu, pertama sesaat, dan kemudian tidak bisa menahan tawa. Setelah Duan Lingtian dan Ding Yan pergi, sosok juga tertinggal di belakang mereka. Orang yang pergi bukan orang lain, tetapi Raja Sekte Naga, Long Qingchong, yang sebelumnya bertemu dengan Duan Lingtian dan Ding Yan. Setelah Long Qingchong pergi, dia mengunci satu arah dan terbang. Tak lama, dia keluar dari lembah. Pada saat yang sama, seorang kurir masuk. Setelah beberapa saat, sosok juga muncul di langit di atas lembah,
dan itu adalah Sue Mingzi, wakil penguasa Tianlong Sekte. Sue Mingzi melihat kedatangan Sultan yang tiba-tiba, Long Qingchong. Meskipun tenang di permukaan, ia berangkat mengamuk laut, apa yang ditemukan Raja. Tidak mungkin, sepanjang seluruh Sekte Naga, gadis ini dan aku tahu itu. Tuan seharusnya tidak tahu, meskipun ombak masih dalam hatiku, di permukaan, Sue Mingzi memiliki senyum di wajahnya, dengan hormat berkata, Sekte, apakah ada hubungannya denganku? Meskipun mereka adalah kaisar dan saudara atas, Sue Mingzi dengan tulus menghormati Long Qingchong. Karena, Long Qingchong adalah pemimpin generasinya. Ketika dia muda, dia membidik Long Qingchong dan ingin melampaui Long Qingchong. Namun, imajinasinya indah dan kenyataannya kejam. Dengan berlalunya waktu, Long Qingchong meninggalkannya jauh di belakang, biarkan dia benar-benar menyerah untuk mengejar Long Qingchong. Adapun untuk melampaui pikiran Long Qingchong, dia tidak berani lagi. Apa? Semuanya ada di pintu. Saudara Sue tidak mengundang saya untuk duduk. Long Qingchong memandang Sue Mingzi dan bertanya sambil tersenyum. Sue Mingzi mendengar kata-kata itu dan menyapanya berulang kali, Sovereign, ini tidak sopan, silakan di dalam, silakan di dalam. Untuk sesaat, Sue Mingzi mengundang Long Qingchong ke lembah dan pergi ke halaman tempat tinggalnya. Dia tidak duduk sampai Long Qingchong duduk terlebih dahulu. Namun, hanya satu sudut pantat yang duduk. Kekagumannya pada Long Qingchong ada di dalam tulangnya. Tuan, datang kepadaku, tapi apa yang kamu katakan padaku? Sue Mingzi bertanya lagi. Long Qingchong memandang Sue Mingzi, meletakkan tangan kanannya di atas meja batu, dan menekuk jari-jarinya dengan lembut ke meja, jadi dia memandang Sue Mingzi dengan tenang, seolah-olah sedang menonton sesuatu. Berdaulat. Sue Mingzi terlihat sedikit berbulu, tetapi dia bersalah karena hati nurani yang bersalah, dan dia tidak bisa menahan perasaan gelisah. Tentu saja, permukaannya setenang biasanya, tetapi hanya mengungkapkan beberapa keraguan. Dan pada saat ini, gerakan Long Qing di tangannya berhenti, dan matanya berubah dari tenang ke dalam. Tuan Sue, saya mendengar bahwa Anda dan Duan Lingtian punya dendam. Tuan, apakah kamu salah dengar? Sue Mingzi tampak terkejut. Aku bahkan belum pernah bertemu Duan Lingtian. Mengapa ada keluhan? Apakah kamu yakin, kamu belum bertemu dengannya? Long Qing tersenyum ringan, atau, apakah Anda yakin, Anda belum melihatnya? Termasuk jenis yang tersembunyi dalam gelap. Begitu Long Qing bergegas keluar, kulit Sue Mingzi akhirnya berubah secara halus. Tiba-tiba, dia memikirkan apa yang dikatakan Long Qingchong. Di masa lalu, Duan Lingtian baru saja memasuki Tianlongzong untuk berpartisipasi dalam kompetisi Qianlong. Dia pernah ke tempat kejadian dan memperingatkan Duan Lingtian bahwa dia akan membiarkan Duan Lingtian menyerahkan peringkatnya, jika tidak dia akan membunuh mantan tuan keluarga Linghu. Pada saat itu, Duan Lingtian tidak melakukannya, jadi dia juga marah, dan kemudian mengirim naga hitam yang lebih tua ke keluarga Linghu untuk membunuh Linghu Renji. Namun, dia meninggal dalam keluarga Linghu. Itu dibunuh oleh Kaisar Dewa yang berjalan keluar dari keluarga Linghu. Kejadian ini juga ditemukan oleh Dewa Kaisar Lingling Renfeng yang pergi ke Tianlongzong secara langsung. Qianlong Taibi, kamu pergi ke tempat kejadian, tetapi tidak muncul. Pada saat yang sama, Long Qingchong melanjutkan, sejak itu, Penatua Su Tongyuan dari Naga Hitam pergi kepadamu, lalu meninggalkan Zongmen, dan kemudian jatuh dari Zongmen. Kemudian, Dewa Kaisar muncul di Sekte Tianlong kami dan mendatangimu. Bisakah kamu menjelaskan kepadaku hubungannya? Berbicara tentang nanti, Long Qingchong menatap Sue Mingzi sambil tersenyum. Sue Mingzi mendengar kata-katanya, wajahnya berubah berulang-ulang. Tuan, Anda semua tahu. Dia tidak pernah membayangkan bahwa bahkan Kaisar Dewa datang ke Sekte Tianlong dan mengunjunginya di sini. Long Qingchong tahu, bukankah kekuatan Long Qingchong dekat dengan Kaisar? Hanya dengan kekuatan seperti itu, adalah mungkin untuk memahami keberadaan Kaisar Dewa. Bagaimanapun, pada waktu itu, bahkan tim leluhur Tianlongzong diancam oleh Kaisar Dewa dan disingkirkan. Katakan itu, wajah Long Qingchong masih tersenyum, tetapi jatuh ke mata Sue Mingzi membuat rambutnya lebih dan lebih berbulu. Namun, dia tidak berbicara sama sekali. Tidak berani bilang. Melihat Sue Mingzi tidak lagi berbicara, Long Qingchong tersenyum secara konvergen di wajahnya dan menghela nafas. Kakak Sue, kau saudaraku selama bertahun-tahun, aku tidak akan melukaimu. Aku berjanji tidak akan terjadi apa-apa. Long Qingchong berkata kemudian,
meskipun tuanmu berselisih dengan tuanku, sebelum mereka jatuh, tuanmu, yaitu, tuanku, pernah pergi berlatih saya menyelamatkan hidup saya. Petik 2. Aku tidak bisa mengembalikannya padanya, tapi aku bisa mengembalikannya kepadamu. Long Qingchong berkata. Sue Mingzi mendengar bahwa murid-muridnya berkontraksi untuk sementara waktu. Apakah ada hal seperti itu? Pada saat ini, dia tiba-tiba ingat bahwa dia datang di sepanjang jalan Tianlongzong sampai dia menjadi wakil suzerain Tianlongzong, yang tampaknya berjalan lancar. Buat dia merasa seolah-olah ada tangan tak terlihat yang membantunya. Pada saat itu, dia mengira gurunya yang telah jatuh di tengah 1000 tahun bencana untuk melindunginya. Tapi sekarang sepertinya ke-10 itu terkait dengan orang di depannya. Melihat mata jujur Long Qing, Sue Mingzi tersenyum pahit. Saudara Long, tentu saja, Kaisar Dewa yang datang ke Tianlong Sekte, adalah saudara perempuan dari mantan guru keluarga Linghu Renji, Linghu Renfeng. Aku bertanya tentangnya nanti. Dia meninggalkan tanah Xuanzang bertahun-tahun yang lalu dan pergi ke tanah para dewa. Aku tidak menyangka berada di ranah Kaisar sekarang. Adapun Penatua Su Tongyuan dari Black Dragon, karena saya menjanjikan manfaatnya, saya secara pribadi pergi ke keluarga Linghu untuk membunuh Linghu Renji, tetapi saya tidak berharap untuk dibunuh oleh Linghu Renfeng. Aku muncul di kontes Qianlong karena putriku tidak ingin Duan Lingtian masuk 10 besar kontes Qianlong dan mendapatkan Dewa Kaisar. Jadi, pada waktu itu, aku terancam oleh suara, jika dia memasuki kontes Qianlong dibandingkan dengan 10 besar, aku membunuh Linghu Jie. Petik 2. Sue Mingzi berkata di sini, Long Qing bergegas untuk mendengarkan di sana. Dari awal hingga akhir, wajah Long Qingchong sangat tenang, seolah-olah dia sudah menebak hal-hal ini. Kemudian, Sue Mingzi berbicara tentang Penatua Kuang Tianzeng, mengatakan bahwa di bawah paksaan Kuang Tian, dia menyerahkan hidupnya kepada Duan Lingtian, tetapi dieksekusi karena kegagalan. Ini benar-benar kamu. Long Qingchong menatap Sue Mingzi dengan dalam. Wajahnya masih tenang, kataku, menurut data yang aku selidiki, bahwa Kuang Tian jelas bukan orang yang tidak takut mati. Pada saat itu, aku bertanya-tanya apakah dia dipaksa, dan orang-orang yang bisa memaksanya, dan orang-orang yang akan memaksanya, adalah kamu. Begitu Long Qing bergegas keluar, Sue Mingzi tersenyum getir, aku tidak menyangka kakakku akan menebak. Namun, meskipun senyum pahitnya, mata Sue Mingzi melintas sedikit gembira. Setidaknya sejauh situasi saat ini, dia aman. Bahkan Tianzong Suzerain sekarang tahu bahwa dia melakukan segalanya. Karena pihak lain baru saja berjanji, itu pasti akan dilakukan untuk kenyamanan. Dalam hal ini, dia mengenal Long Qingchong dengan sangat baik. Karena ini, dia sekarang sangat jujur. 2 orang yang mati itu seharusnya setelah Kuang Tianzeng kehilangan tangannya, kan? Long Qingchong bertanya. Ya, Sue Mingzi mengangguk. Aku mempercayakan seorang teman untuk membayar mahal untuk membeli 2 orang dewa kaisar yang sudah mati. Aku menunggu lebih dari 10 tahun sebelum memasuki gerbang leluhur, tetapi sampai hari ini aku menemukan peluang, tetapi aku tidak berharap kehilangan. 2 kaisar dewa median meninggal, harganya memang tidak kecil. Aku takut sebagian besar tabunganmu selama bertahun-tahun telah dilemparkan. Long Qing bertanya dengan nada lemah. Ya, Sue Mingzi mengangguk lagi, dan senyum pahit di wajahnya menjadi lebih pahit. Long Qing menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu baru saja mengatakan bahwa kamu dan Duan Lingtian bahkan belum bertemu satu sama lain, dalam hal ini, mengapa kamu harus membunuhnya? Dia juga dalam nada yang sama dengan Wan Mozong, dan dia tertarik pada Kuang Tian. Kamu bisa menjauh darinya. Long Qing bergegas di antara kata-kata, rupanya beberapa tidak tahu. Menurut pendapatnya, dalam kapasitas Sue Mingzi, Kuang Tianzeng dan Duan Lingtian Do, Sue Mingzi tidak bisa pergi. Berdaulat, itu masuk akal. Sue Mingzi tersenyum pahit, hanya saja kamu tidak bisa memikirkan seberapa dalam putriku satu-satunya memiliki hubungan dengan Zongken. Misalnya, jika Zongken terlibat dalam kebencian terhadap Kuang Tianzeng dan Duan Lingtian, aku tidak akan membantunya. Memaksa. Petik 2. Aku anak perempuan yang seperti itu, apa yang bisa aku lakukan? Dan, pada waktu itu, Penatua Su Tongyuan, sang naga hitam, dikirim untuk membunuh Linghu Renji. Linghu Renfeng mempermalukanku. Aku tidak berani marah kepada Kaisar, tetapi aku memindahkan kemarahan itu kepada Duan Lingtian. Itu pada waktu itu, karena berbagai alasan,
seperti kebencian yang dia dan menantu saya mungkin meledak di masa depan, dan bahkan kecepatan pertumbuhannya yang luar biasa. Saya tidak ingin dia hidup. Siapa yang tahu jika dia akan tumbuh di masa depan, akankah dia mendatangi saya untuk akuntansi? Dengan bakat dan prestasinya saat ini, hanya masalah waktu sebelum melangkah ke ranah kaisar tanpa kecelakaan. Setelah Sue Mingzi mengatakan sesuatu, dia menghela nafas. Tidak ada apa-apa. Long Qing berdiri dalam konflik, dan ketika Sue Mingzi juga terkejut untuk berdiri, dia memandang Sue Mingzi dan berkata dengan tenang, hal ini, selalu berikan penjelasan kepada Duan Lingtian, Anda harus melakukannya sendiri, tidak ada pendapat. Petik 2. Apa maksud saudara? Murid Sue Mingzi menyusut sedikit, dan sebuah hati menutup. Manzong. Setelah meninggalkan 3 kata ini, Long Qingchong bangkit di udara dan pergi langsung. Pada saat yang sama, sebelum pergi, utusan itu berkata kepada Sue Mingzi, jaga anak mertuamu. Jika dia bersikeras menjadi musuh Duan Lingtian, dia akan menyerah. Ayo. Petik 2. Sedangkan untuk putrimu, kamu yang mengurusnya sendiri. Jika kamu benar-benar ingin menjadi hitam, aku tidak akan peduli dengan kamu lagi. Aku tidak membantu Duan Lingtian, tetapi kamu tidak ingin aku membantumu. Aku berhutang budi pada pamanku, kali ini masih ada di tubuhmu, dan aku akan menghapusnya. Juga, ingatkan kamu, setelah peristiwa hari ini diteruskan ke pasukan tingkat dewa itu, tidak akan lama sebelum akan ada kelas berat. Kekuatan Duan Lingtian saat ini sudah cukup untuk membuat percikan di 7 pesta, dalam waktu dekat dan bersinar. Pentingnya pesta Qifu untuk pasukan tingkat dewa itu, kamu harusnya sangat jelas. Karena itu, Long Qingchong tidak berbicara lagi. Hanya Sue Mingzi yang berdiri di tempat, wajahnya berubah untuk sementara waktu, 7 hari sekali setiap 10.000 tahun, apakah ini akan dimulai lagi? Tampaknya kali ini, Duan Lingtian pasti akan meninggalkan Tianlong Sekte dan pergi ke salah satu kekuatan tingkat dewa. Dia pergi ke salah satu kekuatan tingkat dewa itu, dan aku hampir tidak pernah bertemu dengannya lagi. Petik 2. Sekarang, dia hanya bisa tampil baik sebelum dia pergi. Perahunya telah menjadi perahu, dan sekarang hanya bisa diselamatkan. Jika dia benar-benar menginginkan hidupku di masa depan, itu bukan di luar kendaliku. Aku tidak bisa meninggalkan Tianlongzong dalam hidupku. Sue Mingzi tahu betul bahwa dia tidak akan bisa meninggalkan Tianlongzong, karena dia telah bersumpah setan berdarah di hadapan tuannya di masa lalu, dan dia akan mati untuk Tianlongzong seumur hidupnya. Jika dia meninggalkan Tianlongzong, dia akan melanggar sumpahnya, dan akan sulit untuk melarikan diri. Pengalaman hari ini, meskipun itu mengejutkan Duan Lingtian, dia tidak menganggapnya serius. Satu adalah bahwa dia baik-baik saja, dan yang lainnya adalah bahwa kedua dewa tengah tidak cukup untuk menakut-nakuti dia. Selain itu, lawan mengambil tembakan di Tianlong Sekte, yang bukan sesuatu yang bisa dia hindari jika dia bersembunyi di Tianlong Sekte. Ambil langkah mundur, bahkan jika Sue Mingzi, wakil suzerain dari Dragon Sekte, meninggal di Tianlong Sekte hari itu, dia menembak, dan dia tidak bisa menahannya. Tentu saja, hal semacam ini, pikirkan saja, hampir tidak mungkin terjadi. Dia tidak percaya bahwa seorang kaisar dewa unggul dengan status setinggi Sue Mingzi akan menukar hidupnya untuk dirinya sendiri. Namun, dalam perang sebelumnya, kemacetan yang memungkinkan saya untuk memperbaiki diri dilonggarkan. Sekarang, satu langkah lebih jauh dari ranah Dewa Tengah. Pada awalnya, setelah Duan Lingtian berpisah dari Ding Yan, ia kembali ke Sue Haichuan. Namun, setelah berlatih sebentar dan menemukan bahwa kemacetan Si Wei longgar, dia siap untuk memukul besi saat dia panas, dan pergi ke medan perang kaisar untuk mengalaminya dan benar-benar memecahkan kemacetan. Ketika dia keluar lagi, dia bisa mulai berdampak pada ranah Dewa Tengah. Tentu saja, ini akan memakan banyak waktu. Dari permulaan Dewa Kaisar, kultivasi menjadi lebih sulit, bahkan jika ia memiliki lingkungan kultivasi terbaik dan bahkan sumber daya kultivasi terbaik, perlu waktu untuk diakumulasikan. Saudara Duan Lingtian. Saudara Duan Lingtian, Kali ini, begitu dia memasuki medan perang kaisar, Duan Lingtian dikelilingi oleh sekelompok orang, menatap Duan Lingtian dengan mata. Saudara Duan Lingtian, saya mendengar bahwa ketika Anda diserang oleh 2 kaisar dewa tingkat menengah, Anda juga membunuh mereka. Bagaimana Anda, seorang kaisar dewa yang lebih rendah, melakukan ini? Ini juga luar biasa. Seorang murid Neizong bertanya dengan rasa ingin tahu.
Duan Lingtian mendengar kata-kata dan tersenyum sedikit, aturan pemahaman saya jauh lebih baik daripada mereka. Selain itu, saya telah menguasai prototipe Kendo dan bergabung ke dalam kekuatan ilahi untuk menunjukkan serangan yang lebih kuat. Tentu saja, ini juga terkait dengan jalur kultivasi dari pesawat surgawi saya. Di pesawat surgawi, saya telah terbunuh sepanjang jalan. Meskipun saya tidak terlalu tua, pengalaman tempur saya tidak buruk. Duan Lingtian sedang dalam suasana hati yang baik sekarang. Setelah semua, dua kaisar tingkat menengah baru saja meninggal, dapat dibayangkan bagaimana suasana hati orang-orang di belakang layar. Biaya dua median dewa kaisar mati tidaklah kecil. Memikirkan orang-orang di belakang layar berada dalam suasana hati yang buruk, Duan Lingtian dalam suasana hati yang gembira. Setelah semua, dia adalah orang yang ingin membunuhnya. Ini benar. Pada saat yang sama, seorang penatua Waizong menghela nafas. Saya beruntung menjadi orang pertama yang meminjam dan mencatat manik-manik bayangan mengambang yang dimiliki Duan Lingtian beberapa hari yang lalu. Dalam manik-manik bayangan mengambang, yang saya lihat adalah seorang lelaki dalam bahaya. Duan Lingtian yang luar biasa tenang. Petik 2. Kalau begitu, ini penatua Bailong. Aku khawatir ini akan panik, tapi Duan Lingtian tidak. Di antara kata-kata tetua, Duan Lingtian sangat dihormati. Tentu saja, kekuatan Duan Lingtian tidak diragukan. Setidaknya, di dalam Zongmen, di bawah penatua Bailong, saya takut tidak ada yang bisa menjadi lawannya. Ini juga tempat pertama dalam sejarah Sekte Naga Langit kita. Hanya oleh dewa bawahan Kaisar Siu, kekuatan tempur semacam ini ada. Duan Lingtian, mari kita bangga dengan hari pertama kami Tianlongzong kontemporer. Menghadapi sekelompok orang dari Tianlongzongmen yang datang di sekitarnya, Duan Lingtian tenang dan menempel di hatinya, tanpa terpengaruh oleh kata-kata mereka. Tujuannya tidak berhenti di situ. Prestasi ini, menurutnya, tidak ada artinya. Untuk sesaat, Duan Lingtian meninggalkan medan perang kaisar di pintu keluar kota Tianlong sambil berjalan ke arah medan perang kaisar sementara sekelompok orang memberi jalan. Kali ini dia masuk, dia berlari di medan perang kaisar. Duan Lingtian akan memasuki medan perang kaisar lagi. Yah, aku tidak tahu. Di Tai, akan ada beberapa orang sial yang mati di tangannya. Dengan kekuatan Duan Lingtian saat ini, di medan perang kaisar, kecuali untuk tetua penatua Tai, dia tidak bisa membunuh juga. Penatua Zong, dan penjaga gerbang Tuhan berikutnya, pasti akan mati jika dia bertemu dengannya. Petik 2. Ya, Duan Lingtian pandai hukum ruang angkasa yang memiliki kecepatan yang tidak lebih lemah dari aturan sistem angin, dan dia bisa memperbaiki kaisar dewa yang lebih rendah untuk membunuh dewa tengah, mengandalkan kekuatan aturan yang dia pahami. Dia ada dalam hukum ruang angkasa prestasi Tuhan bahkan telah melampaui pencapaian sebagian besar tetua naga-naga kita dalam aturan yang mereka kuasai. Di medan perang Kaisar Dewa, kecuali untuk Kaisar Taiming yang lebih tua, sisa Kaisar-Kaisar Dewa bertemu dengannya. Tidak ada jalan ke tanah. Petik 2. Mantan medan perang Raja Dewa ini membunuh dewa, sekarang juga menyapu medan perang Raja Dewa dan menjadi medan perang Dewa Raja. Bukan itu masalahnya, jika kamu terlalu banyak bertemu penatua Diming, bahkan jika itu Duan Lingtian, aku takut untuk menghindarinya. Duan Lingtian masuk. Ya, kudengar aku pergi ke medan perang kaisar lagi. Nenek moyang Tianlong di kota perdamaian segera mengetahui dari kenalan di kota Tianlong bahwa Duan Lingtian sekali lagi memasuki medan perang kaisar dan pergi ke medan perang kaisar. Dan percakapan di antara mereka juga didengar oleh beberapa praktisi Tai. Tiba-tiba wajah para praktisi Tai ini tidak terlihat baik. Duan Lingtian diserang di kediaman Tianlongzong beberapa hari yang lalu dan dibunuh oleh dua kaisar menengah yang tidak lebih lemah dari para tetua Tianlongzong. Seluruh proses itu sangat tiba-tiba. Karena Tai juga mengambil manik-manik bayangan mengambang yang direkam dalam adegan yang direkam dengan metode pembentukan cermin dalam formasi Huzong pada waktu itu, ia dijual secara publik oleh kota perdamaian, dan banyak salinan dibuat. Oleh karena itu, banyak penjaga gerbang Tai juga memiliki dengan membeli manik-manik bayangan mengambang yang merekam pemandangan pada waktu itu. Saya melihat semua yang terjadi beberapa hari yang lalu. Bahkan jika mereka terlalu penjaga gerbang, berdiri di sisi yang berlawanan dari Tianlongzong, setelah melihat gambar cermin yang direkam dalam manik-manik bayangan mengambang, mereka harus kagum pada kekuatan Duan Lingtian. Dalam keadaan saat itu, ada salah satu penatua dalam kasus kami. Aku khawatir sulit untuk melarikan diri.
Apakah Ling Tian ini benar-benar hanya seorang kaisar yang lebih rendah? Di masa lalu, saya berpikir bahwa Ling Tian tidak sebagus Frater Simon Longxiang, tetapi sekarang tampaknya Frater Simon Longxiang mungkin tidak benar-benar dapat menyamai dia. Tidak heran nenek moyang Tianlong mengatakan bahwa Ling Tian ini tidak terkalahkan di bawah sekte Tianlong dapat disebut sebagai tetua naga putih, kekuatan yang ditunjukkannya di cermin manik-manik bayangan mengambang. Bahkan jika ditempatkan di salah satu dari kita, itu sama dengan penatua tak terkalahkan. Petik 2. Bahkan jika itu penatua Diming, aku khawatir dia tidak akan bisa mendapatkan dia, kekuatannya saat ini. Bahkan jika dibandingkan dengan penatua Diming, aku khawatir itu tidak jauh lebih buruk. Itu bahkan lebih sebanding dengan orang-orang dari para pendatang baru yang terlalu dekat dengan kita. Penatua Hades. Petik 2. Di masa lalu, orang-orang dari Taizong bertemu orang-orang Tianlongzong di kota Heping, sering berteriak-teriak, mengatakan bahwa murid Tianjiao Duan Ling Tian tidak sebagus murid Taizian mereka, Simon Longxiang. Bahkan jika keterampilan tempur Duan Ling Tian di medan perang kaisar jauh lebih tinggi daripada Simon Longxiang, mereka semua setuju bahwa itu adalah kredit dari dua tetua naga yang memasuki medan perang kaisar dengan Duan Ling Tian. Duan Ling Tian hanya mengikuti di belakang. Mengambil murah, tidak banyak usaha. Namun, mereka adalah satu kasus Simon Longxiang, tetapi mereka sendirian, tanpa bantuan dari mereka membunuh banyak kaisar langit Tianlongzong di medan perang kaisar. Di antara mereka, ada dua Tai Yishanmen yang dibunuh oleh Simon Longxiang. Bahkan, dalam kasus ini, bahkan jika Tianlongzong Men lebih kuat, mereka merasa bahwa kekuatan Simon Longxiang lebih meyakinkan. Namun, dengan kejadian yang terjadi beberapa hari yang lalu, fakta bahwa itu adalah besi sebenarnya membuat mereka meluruskan pinggang mereka sepenuhnya dan memiliki kepercayaan diri. Anda terlalu Simon Longxiang, apa yang Anda bandingkan dengan Tianlongzong Duan Ling Tian kami sekarang? Sekarang, Duan Ling Tian telah memasuki medan perang kaisar, apakah Simon Longxiang berani masuk untuk menemukannya? Seorang murid Tianlong tersenyum dan bertanya kepada seorang murid Taizi, membuat yang terakhir tampak merah, tetapi ia tidak dapat menemukan bantahan apapun. Karena 9 dari 10 takut. Mungkin, sekarang Duan Ling Tian menantang Simon Longxiang, tetapi jika lebih mahal, Simon Longxiang tidak akan menerimanya. Dari mana bagian Tianlongzong Ling Tian itu berasal? Apakah roh jahat itu sedikit menakutkan? Ya, itu sangat tidak normal. Kamu tahu, 20 tahun yang lalu, dia hanya seorang Raja Dewa. 20 tahun yang lalu, dia membunuh salah satu dari ratusan Raja Dewa kita di medan perang Raja Dewa. Tuan mencari Raja Naga untuk tujuan ini, dengan biaya Simon Longxiang tidak memasuki medan perang Raja Dewa, dengan imbalan periode Ling Tian ini tidak memasuki pertempuran Raja Dewa. 20 tahun kemudian, dia bahkan memiliki kekuatan untuk menjadi tidak kurang dari yang baru. Dongling, apakah ada yang tumbuh lebih cepat darinya? Jangan berani mengatakan, katakan saja dia telah tumbuh dalam 20 tahun terakhir. Dalam sejarah Dongling House, tidak pernah ada orang seperti itu yang kedua. Orang seperti itu tidak bisa tinggal di Tianlongzong untuk waktu yang lama. Tianlongzong tidak layak untuknya. Bahkan jika dia tinggal sebentar, selama dia tinggal sebentar, medan perang kaisar tidak diragukan lagi akan menjadi dewa pembunuh lainnya. Kamu tahu, dia sekarang adalah kaisar berikutnya, dan kapan dia akan menerobos dan memasuki ranah kaisar tingkat menengah, Tuhan siapa lawannya di medan perang kaisar. Petik 2. Pada saat itu, bahkan jika kita terlalu banyak bersama, para tetua dunia bawah mungkin bukan lawannya. Apakah mungkin bahwa dalam waktu dekat, dia akan mendominasi medan perang tuan-tuan seperti pertarungan tuan tua sebelumnya? Ada kejutan yang tak dapat dijelaskan di benak para praktisi Tai secara pribadi, seolah-olah dia telah melihat dewa membunuh dewa di medan perang kaisar. Mungkin, itu tidak akan lama sebelum mereka terlalu satu susrain, dan mereka akan pergi ke Tianlong Suze lagi untuk berbicara tentang perjanjian larangan medan perang Duan Ling Tian Shen Huang. Namun, terakhir kali mereka terlalu satu, mereka bisa menukar Simon Longxiang untuk tidak memasuki medan perang Raja Dewa dengan imbalan perjanjian larangan bagi Duan Ling Tian untuk tidak memasuki medan perang Raja Dewa, tetapi kali ini. Sekarang, mari kita bicara tentang Simon Longxiang lagi, aku takut Tianlongzong tidak akan repot. Rekor Simon Longxiang saat ini di Battlefield Emperor juga telah membunuh beberapa kaisar inferior kaisar celestial,
itu dikatakan bahwa naga Kaisar Simen memasuki battlefield Kaisar 2 tahun lalu dan hampir dibunuh oleh seorang penatua Kaisar Taizong. Tentu saja, ini adalah apa yang dikatakan sesepuh dari kasus batin Taiyi sendiri. Adapun kebenarannya, hanya para pihak yang tahu. Simon Longxiang tidak tersenyum sama sekali, kecuali dia diminta oleh orang dekat, akan sulit untuk mendapatkan rumor di mulutnya apakah ini benar atau salah. Namun, pada saat itu, setelah berita itu keluar, suasana hati Taiyi tidak hanya turun, tetapi agak tinggi. Saudara Simon Longxiang, Kaisar berikut diperbaiki, Anda bisa menjadi Kaisar-Kaisar Tianlongzong. Para tetua Neizong di negara bagian lolos dari kelahiran. Para tetua-tetua sekte Tianlong terlalu boros, kan? Petik 2. Pada saat itu, banyak praktisi Taiyi memberitahu Tianlongzong Men seperti ini. Namun, saat Ling Tian menunjukkan kekuatannya beberapa hari yang lalu, tidak ada yang menertawakan Tianlongzong Men seperti ini. Karena, Duan Ling Tian, mereka dulu dibandingkan dengan keberadaan Simon Longxiang. Sekarang, Duan Ling Tian dapat membunuh dua kaisar menengah dengan kekuatan para sesepuh Tianlongzong. Bagaimana mereka masih bisa berpuas diri dengan Simon Longxiang di bawah para sesepuh Tianlongzong? Mungkin Duan Ling Tian memasuki medan perang kaisar kali ini, dan mati di tangan sesepuh kita di Ming. Ada juga orang yang terlalu cemburu yang iri dengan prestasi Duan Ling Tian saat ini, dia mendengus dingin, mengutuk Duan Ling Tian di antara kata-kata. Terlalu banyak. Wow, dengan lenyapnya gambar cermin yang muncul di kehampaan. Pemuda yang berdiri di satu sisi itu tenang dan bergelombang. Jangan terlalu stres. Di sisi lain, seorang lelaki tua dengan wajah kekanak-kanakan dan angin sepoi-sepoi membuka mulutnya untuk menghibur para pemuda tepat waktu. Tuan, aku akan meninggalkan Taiyi dan pergi ke sana. Kata pemuda itu, sudah waktunya untuk pergi. Pria tua itu menghela nafas, aku tidak setuju kamu tinggal dulu, bahkan jika Yun Er tidak mau meninggalkanku, dia bisa pergi. Kamu pergi dulu, tunggu kamu berdiri tegap di sana, lalu jemput dia. Tenang, aku sangat bagus di Taiyi, dan Yun Er akan menjagaku. Mungkin kali ini, kamu akan memiliki kesempatan untuk melangkah ke ranah kaisar. Aku akan membawamu ke sana pada waktu itu. Jika kamu benar-benar bisa melangkah ke ranah kaisar, tidak akan ada orang yang terikat padanya. Ketika suara lelaki tua itu jatuh, pemuda itu berbalik dan pergi. Tuan, saya tidak akan pergi ke Yun Er untuk mengucapkan selamat tinggal secara pribadi. Tolong beritahu saya, kekuatan Anda. Saya tidak khawatir, tetapi di medan perang kaisar, ia berkata, mungkin akan ada situasi di mana naga yang kuat akan mengepungmu. Jika kamu tidak bisa, kamu akan mundur. Petik 2. Ini yang kamu ajarkan padaku, Tuan. Ketika suara pemuda jatuh, orang-orang telah mencapai jarak dan merasa seperti peri. Bocah ini juga mendidik dirinya sebagai guru. Pria tua itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tetapi melihat tatapan pemuda itu, masih ada beberapa kebencian. Murid-murid di bawah pintunya, putra ini adalah yang terbaik di depannya. Bertahun-tahun yang lalu, kekuatan di luar rumah Dongling tidak lebih lemah dari kekuatan beberapa tingkat dewa di rumah Dongling. Dia mengundang muridnya untuk bergabung. Namun, karena muridnya enggan menyerahkan adik perempuannya, dia tidak menyerah begitu lama. Aku benar-benar tidak berharap bahwa sebelum aku membujuknya untuk pergi, dia tidak pergi. Penampilan Duan Ling Tian membuatnya merasakan tekanan. Setelah punggung pemuda itu menghilang, pria tua itu menarik kembali matanya dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Namun, ketika datang ke Ling Tian, itu benar-benar. Mungkin dia dan Longxiang akan bertemu di Seven Fist dalam waktu dekat. Manik bayangan mengambang itu, sekarang pasukan tingkat dewa tertinggi di rumah Dongling pasti mendapatkannya. Longqing dari Tianlong Sekte bergegas ke bocah itu, seolah-olah dia sengaja memasuki medan perang kaisar secara pribadi, dan keluarga mengirim pelampung manik-manik bayangan. Petik 2. Dia, jelas, berjuang untuk kepentingan terbaik untuk Duan Ling Tian. Kalau bukan karena fakta bahwa Duan Ling Tian luar biasa, kalau tidak, aku benar-benar berpikir itu adalah anak haram Longqing. Aku tidak menyangka lelaki tua itu sangat jujur. Murid yang mengikuti kelasnya sangat bijaksana. Orang tua ini sebenarnya adalah penguasa Simon Longxiang, salah satu penatua Taisang. Dalam hal senioritas, bahkan jika itu adalah Long Qingchong, penguasa Sekte Naga Langit, ia juga harus memanggilnya Tuan Si. Master Long Qingchong adalah generasi sebelumnya dari Sekte Tianlong.
Dia juga seorang suzerain sebelumnya, tetapi terlalu banyak suzerain kontemporer, dia bukan muridnya, tetapi seorang guru dan murid. Yah, Yuner, kamu perlu mengatur bahasa kamu. Gadis itu, pemisahan terbesar dari kakaknya dalam hidup ini adalah mundurnya kakaknya. Kali ini, kakaknya pergi juga, dan dia pasti kesal. Dengan desahan di hatinya, lelaki tua itu tertinggal, meninggalkan hantu di tempatnya, berserakan angin. Kegembiraan di luar, Duan Lingtian tidak tahu. Dia juga tidak tahu, salah satu murid Tian Jiao, Simon Longxiang, yang menganggapnya sebagai lawannya, meninggalkan Tai setelah menonton bayangan cermin mengambang tentang pembunuhan dua kaisar. Dewa Tengahnya, salah satu dari mereka yang telah merekrutnya bertahun-tahun yang lalu tidak lebih lemah dari pasukan tingkat dewa tertinggi di rumah Dongling. Ini adalah ketiga kalinya saya memasuki medan perang kaisar. Setiap kali saya datang, suasana hati saya berbeda. Saya merasa berbeda, saya merasa bahwa udara di sini berbeda. Duan Lingtian berjalan cepat di medan perang kaisar dewa, bernapas berat dengan sedikit senyum di wajahnya. Pertama kali dia datang, dia waspada, mengetahui bahwa jika dia bertemu dengan penatua yang lebih tua, dia hampir akan mati. Kali kedua, Sui Haichuan dan Dongfang Yannian ada di sisinya, dia tidak takut, tetapi juga sedikit darah. Kali ini adalah yang ketiga kalinya. Seperti yang pertama, ia sendirian, dengan darah dan gairah, tetapi juga maju dan tak kenal takut. Dengan kekuatan saya saat ini, saya mengeluarkan kartu hall saya. Selama saya tidak bertemu dengan penatua Diming Elder seperti itu yang sangat kuat, karakter teratas di Diming Elders, saya memiliki kepercayaan diri untuk meninggalkannya di medan perang ini selamanya. Diam-diam kata Duan Lingtian, apakah itu penatua Bailong di Sekte Tianlong atau penatua Diming yang terlalu satu, ada orang-orang yang sangat kuat dan lebih baik daripada tua-tua kulit putih dan tua-tua. Orang-orang ini pada dasarnya memiliki kekuatan untuk mengalahkan Kaisar Dewa Atas biasa dengan Kaisar Dewa Tengah. Dibandingkan dengan tipe penatua Bailong ini, bahkan Sui Haichuan dan Dongfang Yannian lebih buruk. Namun, jumlah sesepuh naga putih sangat sedikit di Sekte Tianlong, hanya ada satu atau dua orang, dan jumlah sesepuh naga seperti itu terlalu langka. Seseorang di sana, tiba-tiba, Duan Lingtian tampaknya menyadari sesuatu, dan matanya tiba-tiba membeku, dan orang-orang telah berteleportasi naik dan turun beberapa kali, muncul di atas puncak berbahaya. Berdiri di sisi tebing di atas puncak berbahaya, Duan Lingtian dengan tenang melihat gua yang baru saja dipotong tepat di depan matanya. Dengan telapak tangannya, dia menamparkan pintu masuk gua. Bang! Dengan suara keras, pasir dan bebatuan di pintu masuk gua berantakan, dan pada saat yang sama, sosok bersiul keluar dari gua, disertai dengan kejutan, aku sendiri. Dirimu sendiri. Mendengar suara itu, mata Duan Lingtian tertuju, tetapi dia juga mundur dengan cepat. Pada saat yang sama, sesosok muncul di depan Duan Lingtian. Melihat orang ini, Duan Lingtian mengerutkan kening. Dia memang orangnya sendiri, dan dia masih seorang kenalan. Di masa lalu, ketika Duan Lingtian memasuki perang kaisar untuk pertama kalinya, pria itu pernah mendengus padanya. Pada saat itu, dia masih tidak bisa dijelaskan, mengetahui bahwa orang lain mengatakan kepadanya identitas orang lain, dia tiba-tiba menyadari. Orang yang ada di depan Anda bukan orang lain, melainkan Liu Yin, yang pernah berfoto dengan Duan Lingtian, salah satu dari dua tetua naga putih di Nadi Wan Mosong. Pada saat yang sama, Liu Yin juga merupakan suzerain generasi sebelumnya dari Kaisar Wusong. Dia selalu ingin membunuh kakak lelaki Sui Haichuan, Sui Haisan, karena putra tunggal Liu Yin meninggal di tangan Sui Haisan, dan Sui Haisan ditahan selama 10.000 tahun di penjara Wu Yin Sek. Duan Lingtian, pada saat ini, Liu Yin terbang keluar dari gua juga melihat Duan Lingtian, matanya menyala. Dia baru saja menyapu kesadaran, dan menemukan bahwa lencana identitas pada peti orang di luar adalah lencana identitas Kaisar-Kaisar Naga. Karena itu, ketika pihak lain menyerang gua, dia mengingatkan pihak lain bahwa dia adalah miliknya. Sampai sekarang, dia mengetahui bahwa pria ini adalah Duan Lingtian. Penatua Liu Yin. Duan Lingtian menganggukkan kepalanya kepada Liu Yin. Dia disambut. Dia tidak punya dendam terhadap penatua Bailong ini, yang berada di nada yang sama dengan Wan Mosong. Adapun pihak lain, dia tidak baik padanya terakhir kali karena dia dan Sui Haichuan bersaudara mendekat. Pada saat yang sama, Liu Yin melirik ke sekeliling, dan sepertinya ingin mengkonfirmasi apakah Duan Lingtian masuk sendirian,
atau ada orang lain di sekitarnya. Dia ingat bahwa terakhir kali Tian-Tian datang, dia diikuti oleh Sue Haichuan dan Dong Fang Yanian. Pada saat itu, dia pikir dia memiliki kesempatan untuk menembak kakak laki-laki Sue Haichuan, Sue Haisan. Setelah semua, Sue Haichuan meninggalkan kediaman Tian Longzong dan datang ke medan perang kaisar-kaisar ini. Namun, yang mengejutkannya adalah bahwa Sue Haichuan bahkan mengirim kakaknya Sue Haisan untuk menyembah langit, Si Kong Ye. Si Kong Ye adalah percandian yang secara pribadi diundang oleh penguasa naga langit untuk kembali. Dia biasanya menggantung identitas penatua naga hitam di sekte naga langit. Pada dasarnya tidak ada yang melihat dia melakukan apa-apa, tetapi mereka semua merasa bahwa Si Kong Ye dapat meminta suzerain untuk secara pribadi kembali ke sekte naga, dan memberikan identitas naga hitam yang lebih tua, setidaknya sosok kaisar kelas 1. Karakter seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dia tangani. Penatua Liu Yin, jangan membacanya, aku akan datang sendiri kali ini. Duan Lingtian melihat arti dari Liu Yin dan berkata dengan ringan. Pada saat ini, Liu Yin juga benar-benar mengkonfirmasi bahwa tidak ada yang bersembunyi di sekitarnya. Sebagai penatua Bailong dari Tian Longzong, yang terbaik di antara kaisar-kaisar menengah, ia bertanya pada dirinya sendiri bahwa tidak ada yang bisa lepas dari pencerahannya di medan perang kaisar ini. Bagaimanapun, orang terkuat di medan perang kaisar adalah median kaisar. Duan Lingtian, kamu memiliki keberanian untuk berani datang sendiri. Setelah memastikan bahwa tidak ada yang dalam kegelapan, postur Liu Yin menemukan perubahan yang halus. Melihat mata Duan Lingtian, ia menjadi tidak sehat. Penatua Liu Yin, bukankah kamu datang sendiri? Duan Lingtian tersenyum sedikit. Lagi pula aku adalah kaisar menengah, dan kamu, jika aku ingat dengan benar, hanya kaisar berikutnya. Liu Yin menatap Duan Lingtian, dan pada saat yang sama matanya tampak agak waspada. Baru saja, Duan Lingtian menembak dan menyerang pintu masuk gua. Tiba-tiba dia tidak punya waktu untuk bereaksi, jadi saya tidak tahu apakah Duan Lingtian masih menjadi kaisar berikutnya. Jika dia adalah mantan, pemikiran normal, tidak akan berpikir bahwa seorang kaisar dewa yang lebih rendah dapat memasuki ranah dewa tengah hanya dalam 10 atau 20 tahun. Tetapi orang ini adalah Duan Lingtian, dia harus berpikir secara tidak sadar. Karena waktu Duan Lingtian dari memasuki Raja Dewa tertinggi untuk membobol ranah kaisar dewa yang lebih rendah terlalu pendek, itu mencengangkan dan luar biasa. Ya, Duan Lingtian juga melihat pikiran Liu Yin, sambil mengangguk, ia dengan tepat memperluas kekuatan ilahi di tubuhnya, kekuasaan ilahi dari kaisar dewa berikutnya menutupi permukaan tubuh, menjulang di depan Liu Yin. Nafas kekuasaan kaisar yang halus, Liu Yin tentu saja tidak akan mengakui kesalahannya, dan untuk sesaat ia meringankan dengan sedikit mata waspada. Pada saat yang sama, jauh di matanya, ada sedikit tanda membunuh di waktu. Apa? Dan tepat ketika mata Liu Yin memancarkan momen pembunuhan, Duan Lingtian berkata, Penatua Liu Yin, apakah Anda ingin membunuh saya? Aku ingat, tidak ada permusuhan di antara kamu dan aku. Berbicara tentang nanti, tatapan Duan Lingtian menjadi lebih dalam. Liu Yin mendengar kata-kata itu dan tersenyum, ya, tidak ada permusuhan antara Anda dan saya. Tapi jangan lupa, kamu memiliki dendam dengan Nadi. Wan Mozong, jangan bicara terlalu jauh, katakan saja yang terdekat, penatua kita Kuang Tianzeng, yang merupakan nadi dari Wan Mozong, terbunuh olehmu. Ketika suara itu jatuh, mata Liu Yin tajam, dan niat membunuh ditembak. Penatua Liu Yin, Kuang Tian dieksekusi oleh Zongmen, bukan aku. Duan Lingtian dikoreksi, pokoknya itu karena kamu. Liu Yin tidak setuju, selain itu, Anda dan Sue Haisan dan saudara-saudara Sue Haichuan adalah teman baik, dan mereka adalah musuh saya, dan teman-teman saya juga musuh bagi saya. Saat suara itu jatuh, Liu Yin menepuk kehampaan sesuka hati, dan turbulensi di sekitar kehampaan tiba-tiba menyebabkan ruang bergerak. Jangan mencoba melarikan diri. Apa yang baik dari Liu Yin juga adalah hukum ruang. Begitu Liu Yin menembak, dia mengganggu ruang sekitarnya, membuat Duan Lingtian tidak dapat berteleportasi. Meskipun Liu Yin yakin bahwa Duan Lingtian akan menyusul Duan Lingtian ketika dia melarikan diri, jika itu mengganggu ruang, dia tidak perlu terlalu merepotkan. Bunuh aku, ini tidak kecil. Duan Lingtian mengangkat alis, wajahnya tenang, tanpa sedikit pun panik. Membunuhmu di medan perang Kaisar Dewa ini, mayat-mayat yang hancur, siapa yang tahu siapa yang kubunuh. Sementara Liu Yin mencibir, kekuatan ilahi di tubuhnya bergolak,
dan pada saat yang sama, misteri hukum ruang terintegrasi. Di sekeliling tubuhnya, kekuatan badai ruang terbentuk. Juga, namun, apa yang tidak disangka Liu Yin adalah bahwa Duan Lingtian tersenyum dengan acuh tak acuh ketika dia mendengarnya berkata, "Saya kusut, Anda dan saya tidak punya keluhan, haruskah saya membantu Hai Chuan Broter dan Hai San Broter menyingkirkan Anda? Tapi sekarang, setelah mendengar darimu, aku tidak perlu khawatir lagi. Kamu benar, di medan perang kaisar ini, kamu terbunuh dan hancur. Tidak ada yang akan tahu kamu membunuhku." Duan Lingtian tersenyum cerah. Oh, di sisi lain, Liu Yin, ketika dia mendengar kata-kata Duan Lingtian, bukan saja tidak takut, tetapi dia tersenyum dingin. "Duan Lingtian, hampir mati, apakah kamu masih memiliki banyak retorika? Kamu, kaisar berikutnya, berani membunuhku, yang terbaik di antara kaisar menengah." Ketika dia mendengar Duan Lingtian mengatakan dia akan dibunuh, Liu Yin sepertinya mendengar lelucon besar. Tentu saja, Liu Yin juga telah memasuki medan perang kaisar-kaisar selama lebih dari 2 bulan, jadi dia tidak tahu apa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Jika dia tahu bahwa Duan Lingtian telah membunuh 2 orang mati kaisar Median beberapa hari yang lalu, dia pasti tidak akan terlalu membenci Duan Lingtian. Aku juga ingin melihat dan melihat, kekuatan penatua Bailong Zonglong, hanya berharap kamu tidak mengecewakanku terlalu banyak. Di antara turbulensi pakaian ungu di tubuh Duan Lingtian, hampir badai ruang angkasa juga mulai bergolak di sekitarnya, dan hukum tata ruang yang terkandung di dalamnya jelas lebih mendalam daripada Liu Yin. Aku tidak menyangka kamu akan menyadari ruang angkasa seperti ini. Mereka yang juga mahir dalam hukum antariksa bahkan tidak perlu menunggu Duan Lingtian melakukan tembakan. Cukup bagi Liu Yin untuk melihat keanehan integrasi Duan Lingtian dengan hukum ilahi ruang. Jika kamu juga kaisar menengah, aku mungkin bukan lawanmu. Sayangnya, kamu hanya kaisar berikutnya. Hah, Liu Yin pindah. Sementara mengganggu ruang di sekitarnya, sosoknya berkedip, dan dia berlalu dengan cepat di kehampaan, memunculkan bayangan yang hampir nyata, seperti bulan air cermin bunga. Saya tidak tahu kapan, di tangan Liu Yin, 2 duri berbentuk penusuk dalam bentuk penusuk muncul, berputar di tangan kanannya, seperti senjata dingin, Emeiton, di bumi. Namun, duri Emei selalu berpasangan, dan Liu Yin hanya punya 1 di tangannya, dan itu jelas lebih panjang dari duri Emei, sekitar 1,5 kaki. Begitu sosok Liu Yin bergerak, dia segera mencapai tubuh Duan Lingtian, dan di tengah artefak di tangannya, kekosongan berosilasi dan pisau yang keras berbunyi tepat waktu. Bilah cahaya berkondensasi di kekosongan, menyebar ke arah Duan Lingtian, menyapu ke arah Duan Lingtian. Begitu bilah cahaya keluar, sepertinya dunia ini dapat dibagi menjadi 2. Karena tidak hanya menutupi Duan Lingtian, ia tahu bahwa itu menutupi daerah sekitarnya, beberapa puncak berbahaya terputus langsung olehnya, dan semuanya membuat suara kusam. Itu rusak, tetapi karena gravitasi, itu masih jatuh di gunung asli. Tetapi ketika ditumpuk lagi, sepertinya itu tidak lagi alami. Dalam menghadapi ancaman Liu Yin, Duan Lingtian bersiul keluar dari pedang kelas atas pada saat bersamaan. Pada saat yang sama, ia segera mendesak cara kontrol. Sisa ofensif dihentikan olehnya. Namun, meski begitu, dia masih merasakan tekanan besar untuk memukulnya, dan kemudian menjatuhkannya. Tentu saja, daripada ditabrak oleh lalat, lebih baik untuk membongkar dan bergerak dengan situasi tersebut. Pada saat yang sama Duan Lingtian terbang keluar, tubuhnya masih utuh. Di tengah-tengah kilatan cahaya air mata ini, metode Duan Lingtian tidak lebih lemah dari metode yang ditunjukkan ketika 2 kaisar Dewa Tengah meninggal. Seperti yang dikatakan beberapa pejabat senior dari Sekte Tianlong, kekuatan Duan Lingtian cukup untuk dibandingkan dengan tetua Bailong baru. Bagaimana itu mungkin? Meskipun Duan Lingtian mundur, itu dianggap jatuh, tetapi Liu Yin, yang jelas memiliki keuntungan pada saat ini, tidak memiliki sedikit kesenangan, dan beberapa di antaranya luar biasa. Bagaimana kekuatan Duan Lingtian bisa begitu kuat? Dia berpikir bahwa jika pukulan yang baru saja dia pukul tidak cukup untuk membunuh Duan Lingtian, itu akan cukup untuk melukai Duan Lingtian dengan serius. Tapi tidak menyangka bahwa Duan Lingtian tidak terluka. Lingtian ini memiliki kekuatan seperti itu. Wajah Liu Yin ngeri, juga, aturan ruangnya seharusnya tidak sekuat seharusnya, tetapi mereka tidak sekuat mereka hanya mengerti arti aturan itu. Duan Lingtian menggunakan aturan kontrol dalam 4 cara langit dan bumi untuk mengontrol hukum ruang.
yang merupakan cara yang sangat kuat dalam dirinya sendiri, dan kemudian mengintegrasikan misteri hukumnya untuk menjadi lebih kuat. Jika seseorang yang memahami hukum lain, tidak apa-apa, dan mereka tidak tahu banyak tentang hukum ruang angkasa. Tetapi Liu Yin sendiri juga pandai dalam hukum ruang angkasa. Dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang hukum ruang angkasa, dan secara alami menemukan bahwa hukum ruang angkasa ditampilkan oleh Duan Lingtian dan kekuatan sebenarnya tidak simetris. Namun, ini baru permulaan, dia hanya berpikir dia merasa salah. Namun, ketika dia melancarkan serangan lagi, dan Duan Lingtian berselisih dengannya beberapa kali lagi, dia akhirnya bisa memastikan bahwa kekuatan metode Duan Lingtian memang jauh lebih baik daripada aturan kebenaran yang bisa didapatkannya. Dia datang dari pesawat-pesawat surga, dan tidak memiliki kekuatan darah. Apakah mungkin avatar ruangnya memberinya kekuatan seperti itu? Tidak benar. Jika itu adalah avatar hukum ruang angkasa, paling tidak itu akan menyebabkan kekuatannya berubah secara kuantitatif. Tidak mungkin membuat perubahan kualitatif seperti itu. Apa itu? Liu Yin tidak bisa melihatnya lagi. Namun, meskipun ia tidak memenangkan Duan Lingtian dalam waktu singkat, Liu Yin tidak terburu-buru, karena Duan Lingtian dipukuli secara pasif, dan kekuatannya lebih rendah darinya. Apalagi dia belum menggunakan kekuatan darahnya. Sisi Duan Lingtian, bahkan mungkin avatar hukum ruang angkasa telah digunakan secara diam-diam. Hah! Dengan dengungan dingin, mata Liu Yin memancarkan lapisan darah, dan kemudian sepasang mata mulai memerah. Di tubuhnya, roh jahat bangkit. Duan Lingtian, sebagai kaisar dewa yang lebih rendah, Anda dapat memiliki kekuatan yang sebanding dengan kaisar dewa menengah rata-rata, tetapi itu benar-benar menakjubkan, tetapi jika kekuatan Anda terbatas pada ini, saya khawatir itu tidak akan mengambil 10 napas. Detik berikutnya, Liu Yin menembak lagi, serangan menjadi lebih keras, dan kekuatannya juga meningkat beberapa persen, sehingga Duan Lingtian juga merasakan tekanan besar. 10 napas. Kalau begitu aku harus melihat, Liu Yin, bagaimana kamu membunuhku dalam 10 nafas. Menghadapi keributan Liu Yin, dan semakin memperkuat ofensif, wajah Duan Lingtian tetap tidak berubah, sementara Liu Yin merespons dengan tenang, sesosok tubuh tertembak di tubuhnya. Ini adalah statuta ruangnya. Kemudian, avatar hukum ruang juga memegang pedang sihir kelas atas dan berurusan dengan Liu Yin bersamanya. Pada saat ini, itu setara dengan dua dia, bermain Liu Yin. Selain itu, avatar hukum antariksa tidak hanya dapat melakukan kekuatan ilahi dan kekuatan hukumnya dengan sempurna, tetapi bahkan menggunakan kendalinya. Liu Yin, yang awalnya berada di atas angin, menghadapinya yang menggunakan hukum ruang. Dia baru-baru ini berada di atas angin, tetapi dia segera berbalik dan jatuh ke tangan bawah. Tidak mungkin. Pada saat ini, Liu Yin tiba-tiba memberi kejutan, seolah-olah dia melihat sesuatu yang membuatnya merasa luar biasa. Pada saat ini, Liu Yin, ketika berhadapan dengan serangan bersama Duan Lingtian dan Duan Lingtian, menatap mereka dengan saksama, seolah berusaha melihat sesuatu darinya. Duan Lingtian, aturan ruang Anda jelas tidak begitu kuat. Mengapa Anda bisa melakukan serangan yang begitu kuat setelah mengintegrasikan ke dalam kekuatan ilahi? Pada akhirnya, Liu Yin, yang tidak bisa melihat apa-apa, mau tidak mau bertanya pada Shen Shen. Dan tanggapan Duan Lingtian selanjutnya adalah bahwa ia hampir muntah darah. Tebak, ini adalah paragraf asli Duan Lingtian. Pada saat yang sama, hati Duan Lingtian bergerak, untungnya, avatar hukum antariksa dipersatukan kembali. Saya tidak berharap bahwa dengan avatar hukum sebagai pembantu, saya lebih baik daripada para penatua seperti Liu Yin. Namun, ini juga permulaan. Liu Yin tidak terbiasa menghadapi dua serangan yang telah saya ikuti bersama. Beri dia waktu untuk beradaptasi, dan ia cukup untuk bertarung dengan saya. Seperti yang Duan Lingtian pikirkan, setelah tenang setelah kemarahan, Liu Yin secara bertahap menjadi terbiasa dengan irama Duan Lingtian dan detasemen, dan mulai bersaing dengan Duan Lingtian. Dan Duan Lingtian, dan dengan sabar bermain melawan Liu Yin, tidak jatuh sedikit pun. Liu Yin, yang tenang setelah amarah, sekarang berhadapan dengan Duan Lingtian, dan perang Vietnam menjadi semakin ketakutan, bagaimana Lingtian memiliki kekuatan yang begitu kuat. Dia adalah seorang kaisar yang lebih rendah, dan berdasarkan hukum ruang, bisakah dia bahkan mengikat dengan naga putih sesamaku? Rahasia apa yang ada di hukum ruangnya? Aku bisa melihat dengan jelas di mana hukum ruangnya berada,
tetapi kekuatan yang dia perlihatkan benar-benar berbeda, tidak hanya lebih tinggi dari dunia besar. Kulit Liu Yin secara bertahap menyusut, dan melihat tatapan Duan Lingtian lagi, ada sedikit kecemburuan. Pria muda ungu di depannya bahkan lebih jahat daripada Sue Haichuan. Dia kurang dari 3.000 tahun, hanya memberinya beberapa ratus tahun lagi, mungkin cukup untuk menginjak kakiku dengan mudah. Pada saat ini, Liu Yin bahkan menyesal telah mengambil inisiatif untuk Duan Lingtian. Sekarang, kalau tidak, dia dan Duan Lingtian sebenarnya tidak memiliki kebencian yang mendalam, dan tidak perlu bertarung satu sama lain. Sambil menarik napas dalam-dalam, Liu Yin mulai mundur. Saat dia mundur, dia menanggapi Duan Lingtian yang mengejarnya. Duan Lingtian, Anda dan saya melanjutkan, sulit untuk memberi tahu pemenangnya. Aku bercanda barusan, tapi aku hanya ingin mencoba kekuatanmu. Aku tidak membencimu, dan tentu saja tidak mungkin membunuhmu. Adalah urusanmu untuk memiliki hubungan yang baik dengan saudara-saudara Sue Haichuan. Aku punya permusuhan dengan mereka. Ini urusan saya dengan mereka. Itu tidak ada hubungannya dengan Anda. Pada saat ini, Liu Yin telah mengundurkan diri, dan masih berpikir, jangan menyinggung Duan Lingtian karena peristiwa hari ini. Kalau tidak, Duan Lingtian tidak akan bisa berurusan dengannya hari ini, dan dia akan sial di masa depan. Liu Yin, seriuslah. Di hadapan inisiatif Liu Yin untuk berdamai, Duan Lingtian tampaknya tidak mendengarnya, dan terus melancarkan serangan badai, menyapu Liu Yin dengan ganas. Sekarang Liu Yin benar-benar memperlakukan Duan Lingtian sebagai kekuatan yang setara dengan Bailong tuanya. Dalam menghadapi pecahnya Duan Lingtian, ia juga tidak berani mengabaikan dan merespons dengan tergesa-gesa. Kalau tidak, dia akan terluka parah bahkan jika dia tidak mati. Gila, melihat Duan Lingtian sepertinya tidak mau berhenti, sementara Liu Yin terlihat jelek, dia tidak berniat untuk terus terlibat dengan Duan Lingtian, karena kekuatan ilahinya mulai gagal. Bahkan dengan bantuan Sendan, dia tidak bisa mengimbangi Duan Lingtian. Duan Lingtian, dirinya seorang dewa obat mujarab, baru saja mengambil sejumlah dewa tingkat raja ekstrim untuk memulihkan kekuatan ilahi sekarang, dan telah menggunakan raja dewa tingkat raja sebagai makanan ringan. Dan dia hanya bisa menggunakan kesembuhan biasa Sendan. Lingtian ini mencoba untuk memakanku. Ketika Liu Yin melihat Duan Lingtian dan kemudian mengeluarkan dua dewa tingkat raja ekstrim dan memasukkannya ke dalam mulutnya, kekuatan ilahi yang semula menipis melonjak lagi, dan seberkas cahaya melintas di benaknya, dan tiba-tiba pikiran seperti itu muncul. Dengan pemikiran ini bersama, dia tidak berperang. Pertama kali, saya ingin pindah. Namun, ketika dia baru saja akan mengadakan teleportasi, dia menemukan bahwa ruang di sekitarnya juga terganggu oleh Duan Lingtian, dan tidak ada cara untuk berteleportasi. Baru saja, dialah yang mengganggu ruang, dan dia takut Duan Lingtian akan melarikan diri dari tempat ini. Sekarang, dia tidak mengganggu ruang lagi, tetapi Duan Lingtian tampaknya tahu bahwa dia akan melarikan diri, memimpin untuk mengambil alih pekerjaan sebelumnya dan mengganggu ruang sekitarnya. Pada saat ini, Liu Yin menangis. Selama periode Lingtian ini, bukankah dia telah mempelajari segalanya dan mempelajarinya sebelum dia mulai mengganggu ruang sekitarnya? Jika itu masalahnya, dia benar-benar tidak bisa mencuri beras. Duan Lingtian, kamu dan aku tidak punya balas dendam, kamu benar-benar ingin melawanku. Liu Yin marah. Duan Lingtian mengabaikannya. Duan Lingtian, jika kamu tidak menyerah, salahkan aku Liu Yin dengan putus asa untukmu. Mata Liu Yin terbelah.